Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bismillah, kita akan memulai pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid lagi. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang penyakit-penyakit hati. 3 sudah kita bahas semua. Sekarang kita masuk fasal baru, yaitu fasal menjelaskan tentang menjaga anggota badan kita dari maksiat-maksiat. Kalau kemarin kita menjaga hati kita dari maksiat-maksiat hati, sekarang kita fasal di mana fasal ini membahas tentang cara menjaga anggota tubuh kita dari maksiat-maksiat anggota tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu satu fasal. Walal muridi, dan itu wajib bagi seorang murid, ayat stahida adalah bersungguh-sungguh siapa murid fi kafi jawarihi, di dalam menjaga anggota badannya murid, anil ma'asi, dari maksiat-maksiat, wal athami, dan dosa-dosa. Jadi bagi seorang murid, wajib bagi seorang murid itu orang yang ingin suluk kepada Allah, orang yang ingin sampai kepada Allah, itu wajib bersungguh-sungguh dalam menjaga anggota badannya dari maksiat-maksiat dan dosa. Maksiat-maksiat anggota badan, kalau kemarin kan kita sudah membahas maksiat hati, kita harus menjaga hati kita dari kibar, dari riya, dari hasad. Sekarang kita menjaga anggota badan kita dari maksiat jawarih. Maksiat jawarih itu apa saja? Banyak. Ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki, dan lain sebagainya. Dan apakah kita ini tarkul ma'asi ini, meninggalkan maksiat ini, apakah hanya agar tidak mendapat dosa dari Allah atau tidak mendapat adab dari Allah? Sebenarnya tarkul ma'asi ini banyak faedahnya. Bagaimana dalam kitab Al-Fawaid karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di situ jelaskan banyak sekali faedah kalau kita tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat itu banyak sekali faedahnya. Faedah ketika kita hidup ataupun ketika kita sudah mati. Jadi astarnya tarkul ma'asi ini membekas sampai kita mati nanti. Ketika hidup ini, kalau kita meninggalkan maksiat, itu ketika hidup kita akan dijaga muruah kita oleh Allah, hidup kita akan dijaga oleh Allah, hidup kita akan tenang. Jadi hidup kita nggak banyak gelisah, nggak banyak sedih. Jadi kalau misal hidup kita kok ada sedih-sedihnya, ya kita mungkin harus introspeksi diri, karena mungkin sebab-sebab maksiat yang kecil-kecil seperti ghibah dan lain sebagainya itu biasanya dari maksiat-maksiat ini. Karena tadi tarkul ma'asi, faedahnya salah satunya adalah hidup kita akan dijaga oleh Allah dari kesedihan dan lain sebagainya. Wala yuharrika, dan tidak menggerakkan siapa murid sayan pada sesuatu minha dari jawarih, illa fi ta'atin, kecuali dalam ketaatan. Jadi tidak menggerakkan anggota badannya kecuali dalam taat, dalam sholat, dalam perbuatan baik dan lain sebagainya. Wala ya'mala, dan tidak beramal siapa murid biha dengan jawarih, illa syai'an, kecuali pada sesuatu ya'udu yang kembali alaihi atas murid, apa nafruhu, manfaatnya syai' fil akhirah, dalam akhirat. Jadi beramallah dengan anggota badan kita, di mana amal itu manfaatnya bisa kita dapatkan ketika kita di akhirat, seperti sholat, sodakoh, itu asarnya akan sampai kepada akhirat. Wal yubalik, dan hendaknya bersungguh-sungguh siapa murid, melebih-lebihkan siapa murid fi hifdil lisan, dalam menjaga lisan. Fa inna jirmahu, karena sungguhnya bentuknya lisan itu sawirun, kecil, wa jurmuhu, dan bentuknya, adapun bentuknya lisan itu kabirun, besar. Jadi kita bagi seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah, harus bersungguh-sungguh menjaga lisannya, karena lisan ini bentuknya kecil, tapi jurmuhu, dosanya itu besar, afatnya itu besar, buruknya itu besar, mudaratnya besar. Bisa dengan mulut kita ini bisa terjadi permusuhan, bisa terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Makanya kita harus disyaratkan untuk sangat menjaga lisan kita ini. Wal yakufa, dan menghindari, wal yakufa dan menjaga siapa murid pada lisan, anil kadibi, dari berbohong, wal ghibati, dan ghibah, wasairil kalami al mahduri, dan semua perkataan yang dilarang.
dijaga dari bohong, ghibah, karena perbuatan-perbuatan ini membuat hati kita keras, hati kita mati, dan ketika hati kita mati dan hati kita keras itu ya sulit untuk sampai kepada Allah. Wal yahtaris, dan berhati-hati atau menjaga diri siapa murid minal kalami, dari perkataan al fahisi yang buruk seperti misuh-misuh dan lain sebagainya. Wa minal khawdi, dan dari masuk fima, dalam apa-apa la yakni yang tidak ada manfaat apa ma hi kepada murid. Jangan sampai masuk ke perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Tadi beramal dengan beramal kepada sesuatu yang manfaat sesuatu tersebut bisa sampai ke akhirat. Wa illam yakun, dan wa illam yakun, meskipun tidak ada apa ma itu muharraman, perkara yang haram, fa innahu, karena sungguhnya ma la yaknihi itu yukosi, itu mengeraskan al-qalba, pada hati. Wa yakunu, dan ada fihi itu dalamnya ma apa diaul wakti. Ya meskipun kalimat-kalimat tadi yang kita ucapkan tadi itu sebenarnya enggak haram, tapi ya kalau diucapkan ya itu bisa mengeraskan hati kita, buang-buang waktu. Kalau bisa ya mulut kita ini dibuat yang baik-baik. Fal yakul khairon aw liyasmut, kalau nggak bisa ngomong baik ya diam aja. Kalau bisa tilawah ya tilawah, bisa zikir, kalau nggak bisa ya diam aja, daripada nambah-nambah dosa, hati kita tambah keras, kita nggak bisa sambung kepada Allah. Bal, akan tapi yang bagi seharusnya lil murid, bagi seorang murid, apa alla yuharrika, apa menggerak, agar tidak menggerakkan siapa murid lisanahu, pada lisannya murid, illa bitilawatin, kecuali dengan tilawah Al-Quran, au dzikrin, atau dzikir, au nushin, atau menasihati li muslimin, kepada orang muslim, au amrin, atau memerintah bima'rufin, dengan kebagusan, au nahyin, atau melarang an munkarin, dari perkara yang mungkar, au syai'in, atau sesuatu min hajati dunyahu, dari hajat dunianya murid, alat yang yasta'inu, yang dapat minta tolong siapa murid biha, dengannya hajatud dunya, ala ukhrahu, atas akhiratnya murid. Jadi tadi ya sama ya, menggerakkan lisannya itu dengan tilawah, dzikir, memberikan nasihat-nasihat kepada saudara kita, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Yang penting mulut kita ini dijaga. Kalau bisa ngomong baik, ya ngomong baik, kalau nggak bisa ya diam. Fal yakul khairon aw liyasmut. Waqad qala, dan sungguh berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalami ibni Adam, adapun setiap kalamnya anak Adam, alaihi itu atasnya anak Adam, la lahu itu tidak ada manfaat lahu kepada ibnu Adam, illa dzikrullah, kecuali dzikir kepada Allah, au amrun bima'rufin, au nahyun an mungkarin, atau melarang dari perkara yang mungkar. Jadi hadis ini juga Rasulullah ini juga menegaskan bahwa kalau nggak bisa tadi ya, kalau nggak bisa ngomong baik ya diam aja. Kalau bisa amar ma'ruf ya amar ma'ruf, kalau nggak bisa ya diam. Kalau bisa dzikir ya dzikir, kalau nggak bisa diam. Ini sangat penting sekali untuk menjaga lisan kita, karena lisan ini tadi bentuknya kecil tapi mudorotnya sangat besar. Bisa bentuknya kecil tapi bisa membuat pertengkaran, bisa membuat permusuhan dan lain sebagainya. Wa'lam anna sam'a wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.